Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video UTS Pembelajaran Teknologi Pendidikan. Nah, UTS kali ini adalah membuat video tutorial, baik video tutorial tentang instalasi software atau hardware, atau video tutorial tentang penggunaan software. Saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang video tutorial tentang instalasi software dan hardware, contohnya seperti instalasi Microsoft Word atau software yang lain. Dalam hal ini tidak terbatas. Artinya Anda bisa menggunakan software-software yang ada di internet atau yang ada di komputer Anda. Jadi ini saya kira sangat gampang untuk dibuatkan video tutorialnya. Terus yang poin B adalah pemasangan harddisk ke dalam CPU dan hardware yang lain. Jadi di poin yang B ini adalah Anda harus membuat video tutorial tentang instalasi atau pemasangan, atau misalnya juga tentang perawatan misalnya, atau maintenance, tentang maintenance perangkat keras komputer atau harddisk Anda. Jadi bisa seperti itu ya. Dan dalam poin yang B ini, untuk membuat video tutorialnya saya kira Anda harus menggunakan kamera atau handycam, karena kan tidak mungkin direkam oleh desktop seperti yang saya gunakan pada kali ini. Terus yang kedua adalah UTS-nya membuat video tutorial tentang penggunaan software. Contoh A, editing foto misalnya. Editing foto ini bisa saja Anda gunakan dengan aplikasi Adobe Photoshop, CorelDRAW, atau mungkin juga bisa dengan Paint. Nah, seperti itu. Terus yang poin B adalah bisa juga Anda membuat video tutorial tentang editing video misalnya. Contohnya seperti menggunakan aplikasi Corel Video Studio. Nah, atau mungkin kalau Anda punya Adobe PackMaker seperti itu. Atau saya kira banyak tentang editing video ini. Jadi tergantung kemampuan Anda. Terus yang C adalah misalnya pendaftaran email, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi kalau di poin C ini saya kira sangat gampang sekali, karena di sini Anda cuman memandu penonton atau orang lain untuk mendaftar email sesuai dengan instruksi yang Anda berikan dalam sebuah video. Seperti itu. Saya kira pendaftaran email, Facebook, Twitter, dan lain ini sangat gampang sekali. Terus yang poin D adalah membuat program. Misalnya di antara Anda semua itu ada yang sudah paham tentang bahasa pemrograman misalnya, maka bisa juga dengan menggunakan bisa juga membuat video tutorial tentang membuat program. Jadi, dan ini terserah Anda. Dan yang E adalah boleh menggunakan aplikasi yang lain. Artinya Anda juga bisa membuat video tutorial tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Terserah ya. Jadi ini tidak terikat dengan satu software. Catatan, boleh memilih salah satu tugas di atas atau boleh lebih ya. Jadi misalnya Anda mau membuat video tutorial editing video dan editing foto misalnya, itu boleh. Saya tidak membatasin, cuman minimal harus satu. Lebih dari satu itu terserah Anda, tapi yang wajib itu adalah satu. Ketentuan video. 1. Menggunakan aplikasi Ocam
dan perekam desktop yang lain atau perekam desktop yang lain. Misal kali ini saya menggunakan aplikasi Ocam versi 337.0. Dan kenapa saya milih Ocam? Karena aplikasi Ocam ini menurut saya itu sangat ringan dan ukurannya sangat kecil sehingga tidak memakan RAM yang sangat banyak atau memakan resource yang sangat banyak, sehingga komputer kita atau laptop kita itu tidak akan hang. Saya pernah menggunakan aplikasi perekam desktop yang lain, tapi itu membuat laptop saya hang karena spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut tidak memadai dalam laptop saya. Masih dalam poin ke-1 di ketentuan video itu, kecuali video tutorial pemasangan hardware dengan menggunakan HP. Nah, seperti yang saya katakan di awal itu, jika Anda membuat video tutorial tentang pemasangan hardware, maka Anda harus menggunakan HP, karena kan tidak mungkin bisa direkam dalam sebuah desktop. Menggunakan HP, handycam, dan lain sebagainya, tergantung Anda ya. Dan dalam konteks yang menggunakan HP, handycam dan sebagainya itu tetap harus dan juga aplikasi Ocam harus merekod dengan layar penuh. Seperti ini misalnya. Sebentar. Di sini tidak ada. Sebentar, saya coba install dulu di komputer sebelah. Seperti ini ya. Ini juga sekalian saya memberikan contoh tentang instalasi software ya, dan sekaligus saya memberitahu Anda bagaimana caranya menginstal software Ocam yang nantinya Anda bisa juga download di lampiran file UTS ini nanti. Oke, next. Nah, selesai. Oke, nah seperti ini ya. No lagi. Ini kenapa muncul seperti ini? Karena ini terkoneksi dengan internet biasanya. Ada error. Nah, seperti ini. Apabila Anda menggunakan Ocam, maka harus dibuat full screen ya. Nah, seperti ini. Jadi ini satu layar full terekam ya. Artinya ini meminimalisir tentang pembajakan dari sebuah video tutorial. Nah, ini minta diupdate. Klik OK saja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini sudah jadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu harus full screen ya, harus full screen. Baik. Terus yang kedua adalah tidak boleh copy paste. Artinya Anda tidak boleh mengambil video tutorial yang sudah beredar di YouTube dan itu milik orang lain, dan misalnya Anda langsung download dan diedit sedemikian rupa, itu tidak boleh. Nanti akan ketahuan. Tentu saja saya punya cara di sini. Anda harus menggunakan watermark dengan alamat email domain @au.ac.id. Contohnya misalnya nama Anda, misalnya Jamil, jamil@au.ac.id.
Untuk membuat watermark seperti ini caranya gampang. Anda bisa menggunakan Adobe Photoshop, atau misalnya kalau laptop Anda tidak diinstal Photoshop, bisa menggunakan software Paint ya, software bawaan dari Windows. Seperti ini, langsung ditulis jamil@au.ac.id seperti ini. Kalau misalnya kurang besar, di resize. Nah, seperti ini. Lalu di crop ya, seperti ini. Oke, selesai. Kalau mau dikasih warna boleh. Sebentar, kayaknya lebih bagus merah, coba merah. Oh, enggak kelihatan. Ya sudah, putih saja juga enggak apa-apa. Lalu disimpan dengan nama misalnya Jamil, terus save as-nya pilih PNG dan klik save. Selesai. Oh, sebentar. Ternyata harus buat di sini. Nah, ini ya sudah saya buatkan tadi. Ternyata di sini juga ada. Nah, jamil@au.ac.id. Astagfirullah. Lalu buka aplikasi OCamnya. Ini masih di penggunaan watermark ya. Lalu klik option dan pilih watermark seperti ini. Cari watermarknya, ada di dokumen tadi kan ya. Dokumen, lalu Jamil, oke. Dan pilih di bagian tengah, di samping kanan. Lalu klik oke. Nah, OCam versi 337 dan versi yang lain juga sama saya kira. Seperti itu aturannya. Klik option dan pilih watermark. Selesai, itu aja. Oke. Dan nanti kalau Anda kalau ingin mencobanya, klik aja record. Setelah ini, nah, ini contoh ketika merekod ya, atau ini juga masuk dalam kategori video tutorial tentang penggunaan software misalnya, seperti itu ya. Nah, baik, ini sudah saya contoh. Kita membuktikan apakah watermarknya sudah ada atau tidak. Kita klik stop dulu. Dilihat ada di my document di OCam dan dibuka atau di play menggunakan media player. Nah, di sini sudah ada kan. Jadi untuk watermark seperti ini sifatnya wajib ya. Jadi Anda harus menggunakan watermark seperti ini agar tidak terindikasi bahwasanya Anda copy paste seperti itu. Dan ini sifatnya wajib. Jadi kalau tidak ada watermark seperti ini, maka saya menganggap Anda membuat video tutorial itu dengan cara copy paste seperti itu. Jadi harap disimak baik-baik video UTS ini.
Terus ketentuan yang nomor 3 adalah harus membuat video tutorial minimal berdurasi 4 menit. Jadi kalau kurang dari 4 menit maka akan saya tolak. Dan jika lebih, ya itu akan menjadi poin plus dalam video tutorial Anda. Terus yang keempat adalah boleh menggunakan voice record atau teks. Artinya adalah Anda bisa membuat video tutorial seperti yang saya praktekkan hari ini, yaitu menggunakan voice record atau teks. Teks itu ya masih ingat dengan video tutorial apa kemarin itu, sebentar saya lihat. Nah, yang seperti ini, cara mengirim tugas Google Classroom itu kan menggunakan teks ya. Biar jelas ya, saya putar saja videonya. Baik, saya kira sudah paham ya jika penggunaan teks itu bagaimana dan voice record bagaimana. Terus bobot nilai. Bobot nilai itu yang pertama adalah video tutorial dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi itu nilainya sangat tinggi. Contohnya seperti desain grafis ya. Karena kan desain grafis itu tidak semua orang bisa. Jadi nilainya sangat tinggi jika Anda membuat video tutorial seperti ini. Terus yang kedua adalah video tutorial dengan tingkat kesulitan menengah. Misalnya instalasi aplikasi sampai full versi. Apa itu full versi? Silakan Anda googling sendiri di Google ya. Cari sendiri di Google apa maksud dari full versi. Terus yang ketiga adalah video tutorial dengan tingkat kesulitan yang rendah dan nilainya itu juga paling rendah, seperti daftar email. Karena kan daftar email itu sangat mudah, saya yakin semua orang pasti tahu itu. Dan setelah itu penyetoran tugas. Tenggat waktu penyetoran tugas video tutorial ini adalah 14 hari dari tugas UTS ini dipublish. Jadi misalnya hari ini tanggal 29, maka tanggal 12 video ini harus paling lambat video ini sudah dikirim melalui Google Classroom. Seperti itu. Lalu jika selesai, ini mengenai mekanisme tugasnya adalah video harus diupload ke YouTube dengan akun email domain @stitau.ac.id masing-masing. Lalu link video dikirim melalui Google Classroom. Contohnya begini. Misalnya saya masuk ke YouTube dulu. YouTube. Oke. Sebentar. Saya keluar dulu biar saya contohkan juga sekaligus dengan cara login di YouTube. Cara login di YouTube begini, klik login atau masuk, lalu tuliskan atau ketik nama akun Anda, misalnya yang saya informasi@stitau.ac.id misalnya. Masuk seperti ini. Lalu klik upload.
lalu klik upload. Ini disuruh buat saluran, klik OK saja ya, tidak apa-apa. Nah seperti ini, lalu klik public, harus public ya. Terus pilih videonya, misalnya tadi videonya itu kalau aplikasi Ocam pasti tersimpan di Ocam. Sebentar saya cari contoh yang paling sedikit size nya. Nah ini misalnya ini tuh video Anda misalnya ya, lalu klik open. Tunggu sebentar, ini lagi proses. Sambil nunggu diproses, Anda tulis judul video Anda, misalnya video tutorial instalasi Ocam misalnya ya, seperti itu. Lalu klik public, setelah itu publikasikan. Oke. Nah link video ini Anda kirim di Google Classroom, disalin dulu, lalu misalnya ini ya, ini saya contoh di tugas makalah saja, lalu klik tambahkan, klik tautan, lalu di paste. Oke, lalu tambahkan tautan seperti ini dan klik serahkan. Selesai. Sampai di sini sudah selesai. Jadi tugas Anda mekanisme dari awal seperti itu hingga pengiriman videonya. Dan yang terakhir adalah kerjakanlah sedini mungkin dan gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Jadi saya tidak mau ada alasan lagi ada sakit atau apalah ya. Saya tidak mau dengar alasan seperti itu, karena waktu yang saya berikan sudah cukup lama, yaitu 14 hari, artinya 2 minggu. Saya kira sudah cukup. Jika ada pertanyaan bisa kita konsultasikan di grup WhatsApp. Dan selamat mengerjakan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.